Shalom adik-adik. Wah, apa kabar? Ya, luar biasa ya, kita kembali lagi di minggu ini. Hari ini bersama Kak Ito dan Kak Yeye. Dan juga yuk kita perkenalan dengan tim musik. Ada Kak Yuni, main musiknya dong. Wah, dan ada Kak Kesya. Dan juga ada Kak Ando. Wah, luar biasa. Oke adik-adik, hari ini kita sekolah minggu dengan tema Tuhan Yesus adalah terang dunia. Yuk kita memulai sekolah minggu, kita angkat pujian. Apa Kak Yayan? Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Sekali minggu ini ya adik-adik, kita akan memulai ibadat sekolah minggu kita hari ini. Sebelum berdoa, mari kita angkat pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Ayo adik-adik, sikap doa yang manis ya.
kita angkat pujian ini. Bapa, Engkau sungguh baik. Adik-adik semua, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kepercayaan-Mu kepada kami semua. Hingga pada saat ini kami masih bernafas, kami masih sehat, Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami akan memulai ibadat sekolah minggu kami hari ini. Tuhan Yesus mau tuntun sertai dari awal hingga berakhir dengan baik. Bersyukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Wah, kayaknya kita sudah berdoa memulai sekolah minggu kita hari ini. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Tadi temanya apa lagi? Tuhan Yesus adalah terang dunia. Wah, terang dunia seperti apa ya? Ya, adik-adik juga penasaran loh pasti di rumah. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyi satu pujian. Yesus sayang padaku. Ya, Yesus sayang padaku.
Shalom adik-adik yang di rumah dari kelas cilik, tengah, besar, dan remaja. Hari ini bersama dengan Kak Febi lagi. Ayo buka Alkitabnya dari Yohanes 8 ayat 12 sampai 20. Sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena hari ini Tuhan Yesus masih menuntun kami masih menikmati nafas hidup, kami masih menikmati kebersamaan bersama dengan orang tua, saudara, bahkan teman dan tetangga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mendengar cerita firman-Mu, kami mohon terangi hati kami mohon berikan kami hikmat, berikan kami Roh-Mu yang kudus, agar kami mampu memahami dan mengerti firman-Mu, tapi lebih daripada itu kami juga mampu melakukannya dalam kehidupan kami tiap hari. Terima kasih, demi Kristus Yesus, terang yang hidup itu kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan mendengar cerita yang akan buat adik-adik kagum-kagum dengarnya. Adik-adik mau tahu ceritanya, adik-adik ikuti ya. Adik-adik, gelap atau kegelapan. Misalnya hari ini walaupun sudah tengah hari nih, sudah siang, tapi gelap atau kegelapan di mana-mana. Kira-kira apa yang terjadi? Ayo. Ya, benar, pasti ada yang bilang takut. Tidak bisa kemana-mana, tidak bisa lihat apa-apa, tidak bisa beraktivitas. Kehidupan tidak bisa berjalan. Wow, berarti kegelapan itu membuat tidak adanya kehidupan. Nah, kalau begitu adik-adik setuju dong dengan Kak Febi kalau kegelapan itu selalu disamakan dengan dosa. Dosa yang buat orang tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kalau begitu adik-adik yang di rumah, supaya tidak gelap, kita bisa lihat sesuatu dengan jelas, dengan baik, kita butuh apa? Ya benar, kita butuh cahaya, kita butuh yang namanya terang. Adik-adik tahu apa itu terang? Ya benar, terang itu cahaya yang menerangi. Kita bisa lihat sesuatu dengan jelas, kita bisa beraktivitas. Petani tanam padi di sawah butuh sinar matahari. Tumbuhan bisa memasak makanannya butuh sinar matahari. Benar adik-adik. Jadi pada dasarnya semua makhluk hidup dunia ini membutuhkan yang namanya terang. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan terang yang dimaksud di sini bukan terang matahari, bukan terang bulan, bukan terang lampu atau lilin, tapi terang yang akan adik-adik dengar di sini adalah terang yang sesungguhnya atau terang yang sejati. Jadi adik-adik, setelah Tuhan Yesus mengampuni perempuan yang kedapatan berzinah, cerita ini adik-adik diperdengarkan kepada banyak orang. Adik-adik buka ya pasal 8 daripada Yohanes ayat yang ke-12. Yohanes pasal 8 ayat 12, adik-adik kita baca sama-sama ya. Di situ Yesus berkata, akulah terang dunia. Wow, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Wow, ayat yang luar biasa ya. Jadi cerita ini berlangsung, perkataan ini berlangsung yang dikatakan oleh Yesus ketika pada perayaan Pondok Daun. Adik-adik tahu apa itu perayaan Pondok Daun? Perayaan Pondok Daun itu perayaan pengucapan syukur atas hasil panen bagi Israel, di mana di situ juga mereka mengingat kembali akan perlindungan Tuhan yang menuntun mereka keluar dari perbudakan di tanah Mesir dengan tiang api pada waktu siang hari dan tiang awan pada malam hari.
Jadi adik-adik, kita melihat di sini bahwa dalam perayaan itu mereka bersukacita. Mereka bakar lilin di serambi perempuan dan kemudian mereka bersukacita, mereka menari, memuji, memuliakan Tuhan atas berkat yang Tuhan berikan. Dan dalam perayaan itu karena banyak orang, di situ Yesus mulai mengajar dan Yesus mulai bersaksi. Yesus mengatakan yang tadi kita baca adik-adik, aku adalah terang dunia. Apa artinya adik-adik? Artinya Tuhan Yesus mengatakan bahwa aku adalah terang yang memberikan kepada kamu kehidupan. Jadi artinya Tuhan Yesus yang memberikan kehidupan kepada orang yang ikut Dia, yang percaya kepada Dia. Kenapa di sini Tuhan Yesus mau mengatakan seperti itu? Karena apa? Dia adalah Tuhan Allah sendiri. Jadi Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa akulah Tuhan Allah yang dapat memberikan kamu terang yang sesungguhnya. Terang daripada lampu itu, dari lilin itu bisa mati, tetapi terang yang daripada Tuhan Yesus itu akan tetap hidup di hati kita sampai selama-lamanya. Jadi kalau begitu adik-adik, barang siapa yang mau mendapatkan terang hidup harus ikut Yesus, harus percaya kepada Tuhan Yesus. Manusia sudah diwutahkan oleh kegelapan dosa dan perlu dituntun oleh terangnya daripada Tuhan Yesus supaya diselamatkan, supaya memperoleh kehidupan tidak hanya sekarang ini, tapi juga kehidupan yang kekal. Oleh karena itu adik-adik, kesaksian Tuhan Yesus itu tidak hanya di mulutnya saja, tetapi Dia nyatakan itu dalam perbuatannya. Yesus sebagai terang hidup, Dia mengampuni orang berdosa. Yesus sebagai terang hidup, Dia menyembuhkan banyak orang yang sakit, yang lumpuh, yang buta, yang tuli. Bahkan Tuhan Yesus memberikan orang makanan kepada 5.000 orang. Tuhan Yesus memberikan pengharapan, kedamaian. Bahkan Tuhan Yesus menjadi teman bagi orang yang tidak punya teman. Itu berarti Tuhan Yesus memberikan kehidupan kepada orang banyak. Tuhan Yesus memberikan semangat dan sukacita, pengharapan kepada orang banyak. Itulah Yesus terang dunia. Jadi pesan firman Tuhan hari ini yang pertama adik-adik, percaya bahwa Yesuslah terang dunia atau juru selamat dunia. Kalau hari ini adik-adik dalam kegelapan dosa, tinggalkan, buka hati kepada Tuhan Yesus, minta ampun, dan hiduplah dalam terang Yesus. Karena itu pesan yang kedua adik-adik, menjadi anak terang melalui perbuatan baik sehari-hari. Apa adik-adik? Menjadi anak terang melalui perbuatan baik sehari-hari. Adik-adik menjadi anak terang melalui perbuatan baik sehari-hari, misalnya menolong orang tua, membantu orang tua, taat patuh pada orang tua. Sebaliknya kalau adik-adik nakal, kasar, melawan orang tua, itu perbuatan yang gelap. Karena itu adik-adik harus tahu posisi adik-adik adalah anak-anak terang yang sudah diterangi oleh Tuhan Yesus. Ingat itu ya pesannya, menjadi anak terang melalui perbuatan baik sehari-hari. Kak Phoebe mau tanya, kalau hari ini gelap, ya tidak hanya misalnya kegelapan, kita tidak bisa lihat misalnya, tapi misalnya adik-adik di rumah karena sekolah dari rumah adik-adik kesulitan. Ada yang kesulitan uang, kesulitan karena tidak bisa bermain dengan teman-teman, orang tua juga dapat masalah. Adik-adik dengar ada orang yang meninggal, adik-adik dengar ada orang yang sakit tidak sembuh-sembuh. Gelap pokoknya. Kira-kira apa yang adik-adik lakukan? Benar, ada yang bilang kalau gelap nyalakan lampu dong.
Kalau gelap berdoa, benar. Tapi ingat, kalau adik-adik lihat bahwa kayak gelap, kehidupan ini kayak gelap, adik-adik ingat bahwa Yesus adalah terang dunia. Ingat bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat dunia. Dia adalah penolong kita satu-satunya. Karena itu kita tetap percaya, kita tidak takut lagi, kita tetap bersukacita, kita tetap semangat, kita tetap ceria, kita tetap cinta Tuhan, kita tetap jujur, menolong, dan melakukan hal-hal yang baik yang memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, ternyata kesaksian Tuhan Yesus bahwa aku adalah terang dunia tidak begitu saja dipercaya atau didengar oleh orang-orang pada saat itu. Terlebih orang Farisi, mereka menolak bahkan tidak percaya perkataan Tuhan Yesus itu. Tetapi apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus tetap menyaksikan bahwa dia adalah terang dunia dengan melakukan segala pekerjaannya, melakukan mujizat-mujizat, mengajar dan melayani banyak orang. Itu artinya Tuhan Yesus selalu dan berani menyatakan kebenaran. Karena itu adik-adik, pesan yang ketiga adalah selalu dan berani menyatakan kebenaran. Apapun yang terjadi, selalulah nyatakan kebenaran. Ya, kalau orang tanya, teman adik-adik atau orang tua tanya, terus adik-adik bilang, siapa aku? Adik-adik bilang, aku ini anak Persilo, aku ini nama Kak Feby misalnya. Tapi bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah adik-adik menyatakan siapa adik-adik. Misalnya adik-adik, aku anak yang sabar, aku anak yang semangat, yang ceria, yang suka menolong, yang jujur, yang sabar. Tapi kemudian kalau adik-adik punya teman atau papa atau kakak bilang, ih dia omong kosong, dia anak yang nakal mah, dia anak yang tidak sabaran, dia anak yang suka kasar. Kira-kira apa yang adik-adik lakukan? Kalau adik-adik sudah menjadi anak-anak terang, pasti harus berani dong katakan kebenaran. Aku anak yang sabar, aku anak yang cinta Tuhan, aku anak yang bisa membawa terang, yang bisa berbuat baik kepada orang lain. Karena itu adik-adik sudah melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan, yaitu melakukan kebenaran. Maka niscaya adik-adik diberkati, karena adik-adik sudah menjadi terang dan menyatakan kebenaran. Nah adik-adik, kita sudah ada di minggu sengsara yang pertama. Apa artinya? Artinya kita merayakan minggu di mana Tuhan Yesus menjalani sengsara. Supaya apa? Supaya menyelamatkan kita yang berdosa. Karena itu di minggu sengsara ini kita merenung, kita membuka diri kepada Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus mengubah kehidupan kita menjadi anak-anak yang membawa terang, anak-anak yang memuliakan Tuhan melalui perkataan dan perbuatan kita sehari-hari. Oke adik-adik, cerita yang menarik yang memberkati adik-adik yang pastinya hari ini. Karena itu adik-adik tetap percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat dunia, tetap selalu menjadi anak terang melalui perkataan dan perbuatan sehari-hari, dan selalulah berani menyatakan kebenaran. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena firman Tuhan memberkati kami hari ini, supaya kami percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat dunia. Karena itu dalam pergumulan kehidupan kami, dalam kesulitan kehidupan kami, dalam persoalan kehidupan kami percaya Tuhan Yesus adalah juru selamat kami, penolong kami. Karena itu kami senantiasa tetap bersukacita, kami senantiasa tetap bersemangat dan memuji, mengucap syukur selalu dalam kehidupan kami. Kami mohon tolong kami, terangi hati kami, dan biarlah kami menjadi anak-anak yang membawa terang, bahkan berani menyatakan kebenaran dalam kehidupan kami tiap-tiap hari, apapun persoalannya. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami, berkati orang tua kami, agar kami tetap bersukacita walaupun kami anak-anak-Mu tetap beribadah di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, demi Kristus kami berdoa.
Amin. Wah, Kak Yeyen, luar biasa sekali firman Tuhan hari ini. Tadi pesan-pesannya apa, Kak Yeyen? Yang pertama, percaya bahwa Yesuslah terang dunia atau juru selamat dunia. Luar biasa. Yang kedua, menjadi anak terang melalui perbuatan baik sehari. Yang ketiga, selalu berani menyatakan kebenaran. Wah, luar biasa sekali, Kak Yeyen. Yuk kita menyanyi lagu Yesus Berpesan. Ya, Kak Yeyen, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita angkat pujian. Hanya dekat kasih-Mu Bapa. Iya. Dengan
Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas segala berkat dan rahmat-Mu Bapa. Engkau mengumpulkan kami semua di sini untuk saling menguatkan, untuk saling mendoakan satu sama yang lain. Bapa, kami memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan yang sering kami lakukan yang menyakiti hati-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa dan khususnya buat bangsa dan negara kami Tuhan, di mana bangsa dan negara kami ini sedang dilanda oleh sebuah virus, yaitu COVID-19. Kiranya virus ini bisa cepat berlalu Bapa. Kami juga mau berdoa buat semua guru-guru sekolah minggu. Tuhan Yesus, mari Engkau memberikan kami sebuah kekuatan, kesehatan, agar kami tetap melayani-Mu dengan sungguh-sungguh. Hanya ini doa dan permohonan kami Tuhan. Di dalam nama-Mu anak Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Wah, kayaknya tidak terasa kita sudah di akhir ibadat sekolah minggu kita hari ini. Ya. Oke adik-adik, mari kita angkat pujian. Apa kayaknya? Pekerja Kristus. Yang mulia.